Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita masih membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar dengan topik bentuk akar. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita tahu contoh bilangan irasional itu adalah akar 2. Mengapa disebut bilangan irasional? Karena bilangan ini tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Dan kita tidak dapat mencari bilangan rasional yang apabila dipangkatkan 2, hasilnya 2. Nah, bilangan seperti ini itu disebut bentuk akar. Jadi, untuk A lebih dari sama dengan 0 dan akar 2 tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan B-nya tidak sama dengan 0, maka akar 2 ini disebut bentuk akar. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menjelaskan pengertian bentuk akar dengan benar, kemudian mendeskripsikan sifat-sifat bentuk akar dengan benar, kemudian menyederhanakan bentuk akar dengan benar, melakukan operasi aljabar pada bentuk akar dengan benar. Nah, pengertian bentuk akar. Untuk semua A lebih besar sama dengan 0 dan akar A tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional A per B dengan B-nya tidak sama dengan 0, maka akar A itu disebut bentuk akar. Contohnya, akar 3, akar 5, akar 11. Nah, ini adalah bilangan-bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, sifat bentuk akar, untuk sifat perkaliannya, jadi untuk A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0, maka berlaku sifat perkalian bentuk akar berikut ini. Akar A kali akar B itu sama dengan akar A kali B. Contohnya, jika akar 2 dikalikan akar 3, maka hasilnya sama dengan akar 2 kali 3 sama dengan akar 6. Kemudian untuk sifat pembagian bentuk akar adalah untuk A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0, maka berlaku sifat pembagian bentuk akar A dibagi akar B sama dengan akar A per B. Contohnya, akar 6 dibagi akar 2 sama dengan akar 6 per 2, sama dengan akar 3. Kemudian menyederhanakan bentuk akar. Bentuk akar itu dapat disederhanakan menjadi perkalian dua buah akar pangkat bilangan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, faktorkan bilangan yang ada di bawah tanda akar menjadi bentuk perkalian dua bilangan. Dan salah satu faktor dari bilangan itu adalah bilangan kuadrat selain 1, sedangkan faktor yang lain itu adalah bilangan yang tidak memuat bilangan kuadrat. Jadi contohnya, kalau akar 12, nah akar 12 itu kan sebetulnya bisa kita uraikan menjadi 2 kali 6, 12-nya, bisa juga menjadi 4 kali 3. Nah, mana yang kita pilih? Sesuai dengan ketentuan yang sudah dikatakan di atas, bahwa pilihlah bahwa salah satu faktornya itu merupakan bilangan kuadrat selain 1. Dan faktor yang lain itu bilangan yang tidak memuat bilangan kuadrat. Jadi di sini kalau 2 dengan 6 itu masing-masing bukan merupakan bilangan kuadrat. Sedangkan 4 dan 3, 4-nya ini merupakan bilangan kuadrat. Jadi untuk ini, akar 12 kita pilih bentuknya menjadi akar 4 kali 3, bukan yang akar dari 2 kali 6. Kemudian selanjutnya, tentukan nilai akar pangkat 2 dari faktor yang memuat bilangan kuadrat tersebut. Jadi tadi kita sudah memilih akar pangkat 4 kali 3, akar 4 kali 3. Di sini berarti akar 4 kita sudah tahu itu 2, berarti kita rubah menjadi akar 4 kali akar 3 sama dengan
2 akar 3. Jadi hasil penyederhanaannya ini merupakan perkalian dari sebuah bilangan rasional dan bentuk akar. Kemudian operasi aljabar bentuk akar. Operasi penjumlahan bentuk akar yang sejenis itu dapat dijumlahkan. Nah, jadi untuk penjumlahan maka hanya berlaku bagi akar yang sejenis. Jadi kalau A akar C ditambah B akar C, maka sama dengan A ditambah B akar C. Jadi di sini akarnya sama-sama akar C. Diperhatikan, di sini masing-masing harus mengandung akar C. Contohnya, 3 akar 5 ditambah 4 akar 5. Nah, di sini bentuk akarnya sudah sama, maka bisa kita jumlahkan karena sudah sejenis. Berarti sama dengan 3 tambah 4 akar 5 sama dengan 7 akar 5. Kemudian operasi pengurangan bentuk akar. Untuk pengurangan bentuk akar ini pun sama seperti penjumlahan. Jadi bentuk akar yang dapat dikurangkan itu harus sejenis. Perhatikan di sini bahwa ada akar C, begitu juga untuk bilangan yang lain itu juga mengandung akar C. Nah, jadi kalau akarnya sudah sejenis, baru ini bisa kita lakukan pengurangan. Contohnya, jika 5 akar 3 dikurangi 3 akar 3, nah ini dapat kita kurangkan. Mengapa? Karena akarnya sudah sejenis, yakni sama-sama akar 3. Jadi 5 dikurangi 3 akar 3 sama dengan 2 akar 3. Kemudian operasi perkalian bentuk akar. A akar C kali B akar D itu sama dengan A kali B. Jadi untuk bilangan rasionalnya kita kalikan dan kemudian kita kalikan lagi dengan bentuk akarnya. Di A kali B kali akar C kali D. Atau sama dengan AB akar CD. Contohnya, jika 3 akar 5 dikalikan 2 akar 3 sama dengan 3 kali 2 dikalikan 5 kali 3. Akar 5 kali 3 sama dengan 6 akar 15. Untuk operasi pembagian, sama seperti operasi perkalian, jadi tidak perlu akarnya itu sejenis. Jadi A akar C dibagi B akar D itu sama dengan A per B, jadi bilangan rasionalnya disendirikan, kali akar C per akar D. Sama dengan A per B kali akar C per D sama dengan A per B akar C per D. Contohnya, 6 akar 6 dibagi 2 akar 3 sama dengan 6 per 2 kali akar 6 per akar 3. Sama dengan 3 atau 6 per 2 dulu kalikan dengan akar dari 6 per 3. Sama dengan 3 akar 2. Untuk operasi perpangkatan, di sini A, kita ingat bahwa A pangkat M, kemudian dipangkatkan N, itu sama dengan A pangkat MN, sesuai dengan sifat perpangkatan pada bilangan bulat. Nah, dari sini, rumus ini ternyata juga berlaku pada operasi perpangkatan dari akar suatu bilangan. Contohnya jika 2 akar 3 dipangkatkan 3, kemudian ini kalau kita lihat, 2 akar 3-nya kita rubah dulu menjadi bilangan berpangkat rasional. Jadi 2 kali 3 pangkat setengah. Kemudian baru dipangkatkan 3. Nah, seperti dengan sifat operasi perpangkatan, berarti masing-masing dipangkatkan 3. Nah, di sini ya, perhatikan di sini ada akar 3, itu menjadi 3 pangkat 1 per 2, atau 3 pangkat setengah. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 per 2. Dan kita lihat bahwa 3 per 2 itu kan sama dengan 1 ditambah 1 per 2.
Nah, dari sini, maka kita dapat menulisnya menjadi 2 pangkat 3 kali, nah untuk 3 pangkat 3 per 2-nya kita uraikan menjadi 3 pangkat 1 kali 3 pangkat setengah. Jadi sama dengan 8 kali 3 kali 3 pangkat setengah. Kita kembalikan lagi ke bentuk akar menjadi 24 akar 3. Jadi 3 pangkat setengah sama dengan akar 3. Contoh soal yang pertama, sederhanakan bentuk akar berikut. 3 akar 18 ditambah 2 akar 50 dikurangi 2 akar 98. Di sini kita lihat 3 akar 18 ditambah 2 akar 50 dikurangi 2 akar 98. Nah, seperti aturan yang sudah diutarakan pada slide sebelumnya. Jadi 18 itu kita pecah menjadi 2 faktor, di mana salah satu faktornya merupakan bilangan kuadrat. Jadi di sini sama dengan 3 kali 18 menjadi 9 kali 2. Kemudian yang 50 itu menjadi 25 kali 2. Yang 98 menjadi 49 kali 2. Nah, kita lanjutkan. Untuk ini 3. Nah, akar 9 kan 3. Akar 2-nya tetap. Ditambah 2 kali akar 25-nya menjadi 5, akar 2-nya tetap, dikurangi 2 kali akar 49 itu menjadi 7, kemudian akar 2-nya tetap. Nah, ini kita lakukan penyederhanaan menjadi 9 akar 2 ditambah 10 akar 2 dikurangi 14 akar 2. Sama dengan 5 akar 2. Contoh yang kedua, tentukan hasil dari akar 12 kali akar 24 dibagi akar 8. Di sini akar 12 kali akar 24 dibagi akar 8. Berarti kita uraikan dulu. Akar 12 berarti kan akar 4 kali 3. 24 itu menjadi 4 kali 6. 8 menjadi 4 akar 2. Jadi kita peroleh akar 4 itu 2, berarti 2 akar 3 kali 2 akar 6 dibagi 2 akar 2. Kita peroleh 4 akar 18 dibagi 2 akar 2. Nah, 18 ini kita uraikan lagi menjadi lebih sederhana, sehingga menjadi 4 kali 9 kali 2. 18 menjadi 9 kali 2. 9-nya nanti akar 9 menjadi 3, sehingga diperoleh 4 kali 3 kali akar 2 dibagi 2 akar 2. Sama dengan 12 akar 2 dibagi 2 akar 2 sama dengan 6. Contoh yang ketiga, tentukan hasil dari akar 6 kali 2 akar 18 dikurangi akar 32. Di sini kita lihat akar 6 kali, nah akar 18-nya kita uraikan menjadi seperti yang contoh sebelumnya, menjadi 9 kali 2. Kemudian 32 kita pecah menjadi 16 kali 2. Sehingga kita peroleh sama dengan akar 6 kali 2 kali 3 akar 2 dikurangi 4 akar 2. Sama dengan akar 6, kemudian 6 akar 2 dikurangi 4 akar 2. Nah, di sini yang di dalam kurung, ini pengurangannya sudah sejenis untuk akarnya, sehingga bisa kita lakukan pengurangan, berarti diperoleh akar 6 kali 2 akar 2 sama dengan 2 akar 12. Nah, ini belum selesai, belum sederhana. Mengapa? Karena akar 12 itu masih bisa disederhanakan menjadi 4 kali 3 ya. Jadi sama dengan 2 akar 4 kali 3 sama dengan 2 kali 2 kali akar 3 sama dengan 4 akar 3. Nah, itulah contoh-contoh soal tentang bentuk akar. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian. Tetap semangat belajar dan selalu menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.